Nah, kawan pajak yang sudah siap membeli rumah, ayo segera manfaatkan insentif PPN ini. Senin harga naik loh. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, berjumpa kembali dengan penyuluh pajak KPP PMA 6. Kami dari tim 3A. Saya Aurel, Atika, Asri. Oke. Pada episode sebelumnya kita membahas pelaporan Ibu Pot PPh pasal 21. Nah, sekarang tema apa nih Mbak Atika yang akan kita bicarakan? Nah, kawan pajak, kali ini kita mau membahas suatu hal yang disukai oleh banyak orang. Apa tuh? Diskon. Siapa sih yang nggak suka diskon, ya iya kan? dong, apalagi ibu ya. Iya, betul. Nah, untuk diskon kali ini nggak cuma ibu-ibu Mbak Aurel yang suka, bapak-bapak juga kayaknya suka. Yaitu diskon terkait PPN atas pembelian rumah. Tuh. Nah, jadi ketentuan tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2024 ini diatur dengan PMK nomor 7 tahun 2024 yang diundangkan tanggal 13 Februari 2024 kemarin. Oh iya. Baik, kawan pajak mungkin juga sudah pernah mendengar ya info-info pembelian rumah tapi PPN-nya gratis atau ada diskon gitu ya. Nah, itu memang benar ya kawan pajak. Pemerintah telah mencanangkan program pemberian insentif PPN atas pembelian rumah selama 14 bulan, yaitu sejak masa November 2023 sampai dengan Desember 2024. Nah, bulan Desember 2023 yang lalu di IG Live kita juga sudah pernah melakukan sosialisasi mengenai insentif PPN DTP rumah ini. Namun insentif tersebut untuk tahun anggaran 2023 yang diatur di PMK nomor 120 tahun 2023. Sebetulnya PMK 7 tahun 2024 dengan PMK 120 tahun 2023 ini kurang lebih sama ya ketentuannya. Yang membedakan adalah tahun anggarannya dan juga periodenya. Berkelanjutan gitu ya? Iya, benar. Nah, agar lebih jelas lagi, kita akan ulas satu persatu ya kawan pajak ketentuan yang ada di PMK 7 tahun 2024. Sebelumnya kita perlu tahu dulu ya Mbak Asri ya, apa sih latar belakang diterbitkannya PMK 7 ini? Iya, jadi latar belakang diterbitkannya PMK 7 tahun 2024 ini tentunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka pemerintah merasa perlu adanya upaya untuk menstimulasi daya beli dari masyarakat di sektor perumahan. Kemudian menyambung yang tadi ya Mbak Aurel, jadi sebenarnya insentif di bidang perpajakan ini di bidang perumahan itu sebenarnya sudah diberikan pada tahun 2023 lalu. Ya, nah itu dirasa perlu untuk dilanjutkan di tahun 2024 sesuai dengan rencana pemerintah untuk memberikan PPN ditanggung pemerintah selama 14 bulan. Gitu. Ya, seperti yang kita tahu ya kawan pajak, sekarang harga rumah semakin meningkat ya. Kalaupun ada harga yang terjangkau, mungkin luas tanahnya lebih kecil ya biasanya ya. Nah, setiap tahunnya juga kebutuhan rumah pastinya akan meningkat terus ya. Misalnya dengan bertambahnya keluarga baru seperti itu ya. Jadi kebutuhan rumah ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting ya kawan pajak ya. Nah, mumpung sekarang ini masih ada program insentif PPN atas pembelian rumah, buat kawan pajak yang sudah ada rencana untuk membeli rumah tapi masih maju mundur, jadi nggak ya gitu kan. Nah, yuk kita mulai cari-cari tahu nih bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan insentif PPN ini. Nah, insentif PPN ini masih berlaku, masih bisa kita manfaatkan sampai dengan Desember 2024. Masih ada waktu 6 bulan lagi. Iya, lumayan ya. Sekarang kita ulas kembali ya kawan pajak ya. Mbak Atika, apa saja nih yang menjadi pokok pengaturan dari PMK 7 ini? Oke, jadi mungkin perlu kawan pajak ketahui yang menjadi pokok pengaturan atas insentif PPN ini ada dua hal.
yaitu mengenai penyerahan apa saja yang ditanggung pemerintah dan juga kapan terjadinya penyerahan yang dimaksud gitu. Jadi PPN ditanggung pemerintah ini berlaku untuk PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun. Nah, rumah tapak yang dimaksud ini bagaimana? Yaitu bangunan berupa rumah tinggal atau rumah deret, baik bertingkat ataupun tidak, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagiannya digunakan untuk toko atau kantor. Jadi seperti ruko atau bukan. Kemudian rumah susun yang dimaksud di sini yaitu rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian. Kemudian PPN ditanggung pemerintah ini dapat digunakan untuk penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya AJB atau akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang mana ini dibuktikan dengan BAST atau berita acara serah terima yang dilakukan sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Baik, perlu diketahui juga ya kawan pajak, berita acara serah terima atau BAST ini wajib didaftarkan di aplikasi Sikumbang. Paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah dilakukan serah terima. Aplikasi Sikumbang ini merupakan aplikasi milik Kementerian PUPR ya. Nah, jadi untuk kawan pajak yang sudah punya rencana ingin membeli ruko maupun rukan, ini juga termasuk rumah tapak ya, yang bisa diberikan insentif PPN. Oh ya, untuk BAST ini ada ketentuannya juga nggak Mbak Asri? Data apa saja yang harus tercantum dalam BAST agar kita bisa memanfaatkan insentif PPN ini? Ya, jadi dalam berita acara serah terima atau BAST sesuai dengan PMK nomor 7 tahun 2024 ini paling sedikit harus membuat informasi mengenai nama dan NPWP PKP penjual, kemudian nama dan NPWP atau NIK pembeli, kemudian tanggal serah terima, kemudian kode identitas rumah atau KIR yang diserah terimakan, kemudian pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa telah dilakukan serah terima bangunan, dan yang terakhir tentunya ada nomor berita acaranya. Oh ya, baik. Oke, berarti data-data tersebut harus lengkap ya kawan pajak ya, agar berita acaranya bisa memenuhi ketentuan. Nah, sekarang kita bahas kriterianya nih, dari harga dan lain-lain. Apa saja Mbak Tika kriteria yang harus diperhatikan jika ingin mendapatkan fasilitas PPN ini? Baik, nah untuk kawan pajak bisa mendapatkan insentif PPN DTP ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, bahwa rumah susun atau rumah tapak yang diserahkan ini harga jualnya maksimal 5 miliar. 5 miliar. Ya. Kemudian merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Kemudian yang ketiga, memiliki kode identitas rumah atau KIR yang disediakan melalui aplikasi Sikumbang. Kemudian yang keempat, rumah baru tersebut pertama kali diserahkan oleh pengusaha kena pajak penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak atau rumah susun dan juga belum pernah dilakukan pemindah tanganan. Jadi benar-benar penyerahan baru dari pengembang langsung ke pembelinya. Kemudian yang kelima, diserahkan secara fisik ini paling lambat tanggal 31 Desember 2024, yaitu pada akhir periode berlakunya PMK ini ya. Kemudian yang keenam, diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau unit hunian rumah susun untuk 1 orang pribadi dan tidak boleh diperjualbelikan kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi 1 orang pribadi hanya dapat memanfaatkan insentif ini untuk 1 unit rumah tapak atau unit susun. Ya, rumah susun gitu. Ya. Jadi kawan pajak hanya bisa memanfaatkan insentif PPN ini untuk pembelian 1 rumah ya. Betul. Ya, baik. Sebagai informasi, PMK 7 ini berlaku pada tanggal diundangkan ya kawan pajak, yaitu tanggal 13 Februari 2024. Lalu bagaimana jika ada orang pribadi yang sudah melakukan transaksi sebelum berlakunya PMK ini Mbak Asri, PMK 7 ini sebelum berlakunya? Sebelum berlakunya, nah sebenarnya jangan khawatir, dilihat lagi nih kawan pajak, ada ketentuan-ketentuannya. Jika kawan pajak
telah melakukan pembelian sebelum PMK ini diundangkan. Nah, misalnya kawan pajak lihat lagi, dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada PKP penjual, apakah paling cepat 1 September 2023. Jadi kalau misalkan kawan pajak melakukan pembayaran uang muka atau cicilan pertama itu 1 September atau setelahnya, kemudian yang kedua ditandatanganinya AJB atau PPJB dilakukan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ya. Kemudian yang ketiga, PPN DTP diberikan hanya atas PPN terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode PPN DTP ini, berarti periode Januari sampai dengan Desember. Jadi kalau misalkan kawan pajak nih, ini kan berlakunya 13 Februari tadi ya. Nah, sudah melakukan pembayaran uang muka misalkan tanggal 12 September gitu. Terus AJB-nya diserahkan tanggal misalkan 15 Februari. Itu tetap bisa memanfaatkan diskon PPN ini gitu. Baik. Ketentuan ini jadi jangan lupa ya, berlakunya kan 13 Februari 2024. Kalau ada kawan pajak yang sudah membeli rumah baru di tanggal 1 Januari 2024 atau di tanggal 15 Januari 2024 misalnya, ini masih bisa termasuk dalam PPN DTP atas masa pajak Januari 2024. Atau jika telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan paling cepat tanggal 1 September 2023 tadi ya, maka sisa cicilan dan pelunasan yang dapat diberikan PPN DTP adalah yang dibayarkan saat bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024. Jadi orang pribadi yang telah mendapatkan insentif PPN berdasarkan PMK 120 tahun 2023 dan masih terdapat sisa pembayaran yang terutang PPN pada tahun 2024, ini juga masih dapat memanfaatkan insentif PPN sesuai dengan PMK 7 atas sisa pembayaran cicilan tersebut. Berlanjut jadi ya? Iya, bisa dilanjut. Lalu sebelum-sebelumnya kan dulu juga ada ya Mbak Atika ya, insentif PPN atas rumah. Sebelum adanya PMK 120 maupun PMK 7 ini. Iya, betul. Nah, yang dulunya sudah pernah mendapatkan insentif PPN, apakah masih boleh memanfaatkan insentif PPN ini, Mbak Atika? Jadi seperti kata Mbak Aurel tadi, insentif ini sebenarnya tidak hanya dari tahun kemarin yang dengan PMK 120 ya, sebelum-sebelumnya pun di tahun 2021, 2022 itu juga sudah ada gitu. Untuk orang pribadi yang mungkin telah memanfaatkan insentif PPN sebelum berlakunya PMK 120 tahun 2023, ini tenang saja, masih bisa untuk memanfaatkan insentif sesuai dengan PMK 7 tahun 2024. Tuh, jadi misalnya nih, Mbak Aci, dulu tahun 2022 pernah dapat diskon PPN berdasarkan PMK 103 tahun 2022. Jadi misalnya Mbak Aci katakanlah beli rumah di Bogor gitu ya, dapat nih diskon PPN. Kemudian sekarang di Juli 2024 ini misalnya Mbak Aci pengen beli apartemen baru nih di Jakarta gitu kan, kan kaya gitu kan. Pengen beli rumah banyak gitu. Nah, walaupun dulu pas 2022 Mbak Aci ini udah dapat diskon PPN, sudah memanfaatkan insentif PPN, tapi untuk pembelian rumah kali ini juga masih bisa memanfaatkan insentif berdasarkan PMK 7 ini gitu. Jadi selama pembelian apartemen tadi di bulan Juli ini nanti memenuhi ketentuan tentunya dari PMK 7. Yang tidak boleh nih Mbak Aurel, yaitu kalau misalnya ada orang pribadi yang telah memanfaatkan insentif PPN berdasarkan PMK 120 tahun 2023. Jadi mungkin tahun kemarin ya Desember sudah beli, sudah dapat PMK 120. Nah, sekarang di tahun 2024 ini ingin memanfaatkan lagi nih biar dapat insentif PPN berdasarkan PMK 7. Nah, ini tidak boleh. Itu karena kan tadi ya PMK 120 dengan PMK 7 ini masih berkelanjutan. Iya, jadi kalau betul 14 bulan tadi ya. Jadi kalau misalnya akhir tahun kemarin sudah dapat insentif dari PMK 120, berarti kriteria yang tadi diberikan 1 unit untuk 1 orang, kalau sekarang dipakai jadi tidak terpenuhi kan. Gitu. Makanya nggak boleh. Gitu. Ya, jadi kembali ke aturan tadi ya.
Satu orang pribadi hanya dapat memanfaatkan atas pembelian 1 unit rumah tapak atau 1 unit rumah susun selama berlangsungnya program insentif PPN 14 bulan ini. Ngomong-ngomong tentang orang pribadi nih, orang pribadi yang dimaksud di PMK 7 ini yang bagaimana ya Mbak Asri? Ya, jadi orang pribadi yang dimaksud di sini ada 2 ketentuannya. Yang pertama WNI yang memiliki NPWP atau NIK dan WNA yang memiliki NPWP sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak atau satuan rumah susun bagi WNA. Oke, baik. Selanjutnya mengenai besaran insentif PPN nih Mbak Atika. Berapa persen ya PPN yang ditanggung pemerintah menurut PMK 7 ini? Jadi PPN DTP ini tadi kan ada syarat harga jualnya itu maksimal 5 miliar ya? Iya, 5 miliar. Tapi PPN DTP ini diberikan untuk DPP sampai dengan 2 miliar. Gitu. Nah, besaran PPN DTP yang diberikan ini ada 2, yaitu 100% dan 50%. Nah, untuk PPN DTP 100% ini dapat dimanfaatkan untuk penyerahan atau tanggal BAST mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 gitu. Sedangkan untuk PPN DTP yang 50% ini dimanfaatkan untuk penyerahan dan tanggal BAST mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan berakhirnya yaitu 31 Desember 2024. Baik, berarti untuk saat ini masih ada kesempatan ya kawan pajak ya untuk mendapatkan insentif PPN sebesar 50%. Nah, kawan pajak yang sudah siap membeli rumah, ayo segera manfaatkan pembelian rumah dengan insentif PPN ini. Senin harga naik loh. Kita lanjutkan kembali ya kawan pajak ya. Tadi sudah kita bahas mengenai kriteria maupun ketentuan rumah tapak atau rumah susun yang diberikan fasilitas, juga besaran PPN DTP-nya. Nah, sekarang mengenai faktur pajak nih. Ada PPN, tentu ada faktur pajak ya. Betul. Jadi PKP penjual yang melakukan penyerahan rumah tapak atau rumah susun ini mempunyai 2 kewajiban terkait faktur pajak. Nah, apa saja ya Mbak Asri? Silakan. Ya, jadi sebenarnya sebagaimana pada umumnya PKP melakukan penyerahan ya, kewajibannya tentu membuat faktur pajak dan melaporkannya. Sama seperti di sini juga, PKP wajib membuat faktur pajak yang diisi secara lengkap dan benar dengan mencantumkan nama pembeli, NPWP atau NIK, kemudian kode identitas rumah atau KIR pada kolom nama barang, dan mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 7 tahun 2024. Kemudian faktur pajak tersebut juga harus dilaporkan dalam SPT masa PPN. Oh iya. Ya, nah SPT masa PPN ini berfungsi sebagai laporan realisasi atas PPN ditanggung pemerintah. Iya. Gitu. Jadi harus diperhatikan ya kawan pajak, dari sisi PKP penjual ini juga harus terpenuhi kewajiban-kewajibannya. Lalu mengenai kode faktur nih kawan pajak, bagaimana pembuatan faktur pajak untuk PPN DTP yang mendapatkan insentif 100% dan yang 50%? Mbak Atika dulu mungkin ya, insentif 100% ini bagaimana ketentuannya, ketentuan pembuatan fakturnya? Oke, jadi tadi ya bahwa insentif PPN DTP 100% ini kan untuk penyerahan yang BAST-nya sampai dengan 30 Juni 2024. Ini ada 2 ketentuan untuk pembuatan fakturnya ya kawan pajak, yaitu untuk harga jual sampai dengan 2 miliar rupiah ini PKP membuat 2 faktur pajak dengan kode 07 dengan DPP-nya masing-masing 50% dari harga jual DTP. Karena tadi ya Mbak Aurel, untuk DPP yang dapat PPN DTP ini kan sampai dengan harga jual sampai dengan DPP 2 miliar gitu. Jadi kalau dia harga jualnya di bawah 2 miliar sampai dengan 2 miliar, ini 2 faktur pajak yang dibuat dengan kode 07, DPP-nya masing-masing 50% dari harga DTP tadi. Kemudian untuk harga jual yang lebih dari 20 miliar, tapi 22 miliar. Oh iya, 20 saya banget ya. Untuk harga jual yang lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar, katakanlah 3 miliar gitu ya. Nah, ini PKP membuat 2 faktur pajak
kode 07 dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual sampai dengan 2 miliar. Jadi bagian yang ditanggung pemerintah. Dan kemudian satu lagi faktur pajak dengan kode 01 untuk bagian harga jual yang lebih dari 2 miliar tadi yang tidak ditanggung pemerintah. Jadi kalau misalnya tadi contohnya harga jualnya 3M, berarti yang dibuatkan faktur pajak 01 adalah DPP 3M kurangi 2M, berarti 1M gitu. Selisihnya ya. Iya. Baik. Lalu untuk ketentuan yang 50% bagaimana Mbak Ci? Ya, yang 50 untuk ketentuan insentif DTP PPN DTP 50% itu dibagi dua juga. Jadi untuk rumah dengan harga jual sampai dengan 2 miliar rupiah, PKP membuat dua faktur pajak. Yang pertama, satu faktur pajak 07 dengan DPP 50% harga jual untuk PPN ditanggung pemerintah, dan faktur pajak 01 dengan DPP 50% harga jual tidak ditanggung pemerintah. Kalau tadi kan dua-duanya 07 ya. Nah, kalau sekarang karena diskonnya 50%, berarti faktur 07-nya satu lagi faktur 01. Kemudian untuk harga jual lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah, itu membuat 3 faktur pajak, yaitu untuk harga jual sampai dengan 2 miliar sama seperti tadi, membuat faktur pajak kode 07 untuk DPP 50% dari harga jual untuk PPN ditanggung pemerintah, kemudian faktur pajak 01 untuk DPP 50% dari harga jual tidak ditanggung pemerintah, kemudian untuk bagian harga jual yang lebih dari 2 miliar, ya katakanlah tadi 3 miliar, 1 miliarnya menggunakan faktur pajak kode 01 dari harga jual sisanya itu untuk PPN tidak ditanggung pemerintah. Iya. Oke. Itu tadi ya kawan pajak ya, serangkaian ketentuan yang harus dipenuhi oleh PKP penjual agar insentif PPN DTP-nya bisa digunakan. Selanjutnya yang terakhir nih, kondisi apa saja Mbak Atika yang membuat kita tidak bisa mendapatkan fasilitas PPN ini? Oke, nah kalau tadi kita udah bahas nih ketentuannya apa saja, kriterianya, syarat-syaratnya untuk bisa dapat fasilitas PPN DTP ini. Nah, perlu kawan pajak perhatikan juga hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan kawan pajak tidak bisa mendapatkan fasilitas PPN DTP ini. Ada beberapa nih Mbak Aurel nih, ini panjang. Ada banyak ya. Kita akan coba sampaikan satu persatu ya. Yang pertama, itu dalam hal objek yang diserahkan ini bukan rumah tapak atau rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, dan 4 di PMK 7 tahun 2024. Jadi tidak memenuhi kriteria rumah tapak dan rumah susun tadi. Kemudian yang kedua, apabila perolehannya ini lebih dari 1 unit yang mendapatkan insentif PPN dan dilakukan oleh satu orang pribadi. Kayak contoh tadi ya, satu orang mau beli 2, misalnya dia Mbak Aci ya. Saya lagi. Mbak Aci mau beli 2. Amin gitu Mbak Aci. Ya, amin. Ya, jadi misalnya ada orang pribadi yang sudah memanfaatkan PMK 120 tahun 2023 sudah dapat insentif, kemudian di tahun ini mau beli lagi. Nah, ini tidak bisa, gitu. Salah satunya aja yang bisa dapat ya. Kemudian yang ketiga, jika perolehannya ini tidak dilakukan oleh pribadi tidak dilakukan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam PMK 7 ini, yang seperti tadi ya kriteria yang disampaikan Mbak Aci. Kemudian yang keempat, yaitu kalau masa pajak perolehannya ini tidak sesuai dengan periode masa pajak berlakunya PMK ini. Jadi berlakunya kan Januari 2024 sampai Desember 2024 ya. Jadi di luar itu. Kemudian yang kelima, dilakukannya pembayaran atau uang muka itu sebelum 1 September 2023. Kemudian juga yang keenam, apabila penyerahannya ini dilakukan sebelum 1 Januari 2024 atau setelah 31 Desember 2024. Jadi di luar periode PMK ya. Kemudian yang ketujuh ada apabila dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Karena tadi ya ada ketentuan bahwa dalam waktu 1 tahun rumah yang dibeli dengan PPN DTP ini tidak boleh dipindah tangankan atau dijual. Kemudian yang kedelapan, tidak dibuatkan faktur pajak sesuai dengan ketentuan dan tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN sebagai laporan realisasi. Jadi mungkin faktur pajaknya dibuatnya tidak sesuai dengan ketentuan yang tadi sudah kita bahas ya. Kemudian yang kesembilan, ini apabila BAST-nya ini dilakukan tanggal 1 Januari
2024 sampai dengan 31 Desember 2024, namun tidak didaftarkan dalam aplikasi Sikumbang. Jadi perlu diingat bahwa untuk mendapatkan insentif ini, PKP penjual harus sudah melakukan pendaftaran di aplikasi Sikumbang. Ini paling lambat 1 Juli 2024. Oh iya, gitu. Oke. Berarti harus sudah terdaftar ya rumah tersebut. Baik, jadi kawan pajak yang sudah fix membeli rumah selama periode insentif PPN ini, jangan lupa dicek-cek terlebih dahulu ya kawan pajak ya. Apakah semuanya sudah memenuhi ketentuan berdasarkan PMK ini? Oh ya, ada satu lagi nih Mbak Asri. Semuanya kan sangat tergantung pada periode atau batasan-batasan waktu ya. Nah, bagaimana jika ada yang meleset dari perkiraan? Misalnya tanggal BAST-nya itu atau kondisi-kondisi lain yang tidak sesuai dengan rencana, apakah faktur pajak yang sudah terlanjur dibuat bisa dibetulkan? Ya, jadi tentunya dalam setiap rencana selalu ada aja gitu kan yang meleset dari rencana. Iya, gitu betul. Jadi kalau misalkan kawan pajak mengalami perubahan rencana, itu jangan khawatir, faktur pajak yang telah dibuat itu masih bisa dilakukan pembetulan dan dilaporkan kembali dalam SPT masa PPN. Pembetulan faktur pajak dan SPT masa PPN masa Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 masih dianggap sebagai laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah selama disampaikan paling lama tanggal 31 Januari 2025. Kemudian kita kasih contoh lebih jauh lagi ya. Tadi kan kita kasih contoh nih, misalnya Mbak Atika tuh tadinya mau membeli rumah, BAST-nya Juni 2024. Mbak Atika dapat diskon PPN 100%. Ternyata meleset nih BAST-nya jadi Oktober. Ya, jadi nggak dapat 100% diskonnya, tapi Mbak Atika masih dapat diskon 50%. Nah tadi kan kalau dapat PPN diskon PPN 100% itu membuat 2 faktur pajak dengan kode 07. Karena sekarang diskonnya hanya 50%, faktur pajak tersebut yang salah satu itu diganti menjadi faktur pajak kode 01 gitu. Jadi satunya tidak ditanggung pemerintah. Iya, separuh aja ya. Separuh aja, sesuai dengan ketentuan. Masih lumayan kan ya? Iya, masih bisa sekarang ya. Oke, sepertinya sudah sangat jelas ya kawan pajak ya. Apa-apa saja yang menjadi ketentuan untuk memperoleh insentif PPN atas pembelian rumah. Semoga kawan pajak yang sudah berencana ingin membeli rumah dapat ikut serta dalam memanfaatkan insentif PPN ini. Semoga terwujud ya kawan pajak ya, impian untuk membeli rumahnya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga setiap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kawan pajak semua. Burung pipit, burung kenari. Cakep. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa kembali pada podcast episode selanjutnya. Salam PMA6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.